Di suatu pagi yang cerah, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang, yaitu Maya, Rian, Dika, Lisa, dan Faisal, berkumpul di sebuah desa kecil di kaki gunung yang terkenal angker. Mereka memiliki tekad untuk menaklukkan puncak gunung tersebut, meskipun cerita-cerita mistis yang beredar di sekitar desa membuat beberapa penduduk setempat menyarankan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka. Dengan semangat petualangan yang menggebu-gebu, kelima pendaki itu mempersiapkan perlengkapan mereka dan memulai pendakian menuju puncak gunung yang diselimuti kabut tebal. Saat mereka mencapai ketinggian yang semakin tinggi, suasana menjadi semakin dingin dan sunyi. Pada malam hari, ketika mereka mendirikan tenda di perkemahan sementara mereka, suasana menjadi lebih gelap dan hening. Api unggun yang mereka nyalakan merupakan satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan malam. Mereka duduk bersama sambil berbicara dan tertawa, mencoba mengusir rasa takut yang menyelimuti mereka. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Angin malam berhembus dengan keras, dan api unggun mereka padam. Mereka mendengar suara-suara aneh di antara gemuruh angin, seperti bisikan yang tidak dapat diidentifikasi. Meskipun mereka mencoba membagi tugas untuk menyalakan kembali api unggun, api itu tetap tidak menyala. Seketika, mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitar mereka. Ketegangan mencengkram hati mereka. Lisa, yang tak percaya terhadap hal-hal mistis, mencoba meredakan ketegangan dengan bercanda, tetapi tatapannya mengisyaratkan bahwa dia sendiri merasa tidak nyaman. Saat itulah, mereka melihat bayangan putih melintas di depan mereka. Bentuknya samar-samar, tetapi terlihat seperti sosok wanita dengan gaun panjang. Suasana seketika membeku, dan kelima pendaki itu menatap tanpa suara, berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Tiba-tiba, bayangan itu mendekat. Suasana semakin tegang, dan mereka merasakan kehadiran yang tidak terlihat semakin mendekat. Mata mereka tertuju pada sosok wanita itu, yang kini terlihat jelas. Tetapi wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang menggantung. Wanita itu terus mendekat, dan mereka mulai mendengar tangisan lembut yang mengalun dari balik rambutnya. Maya, yang merasa penasaran dan mungkin sedikit terbawa emosi, berani bertanya pada wanita tersebut, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Wanita itu kemudian mengangkat wajahnya, dan kelima pendaki itu melihat dengan seram bahwa matanya berkilat merah. Wajahnya memancarkan aura seram yang membuat bulu kuduk mereka merinding. "Kalian menginjak tanah yang tidak boleh diinjak oleh manusia," ucapnya dengan suara serak yang terdengar seperti angin sepoi-sepoi malam. "Kalian harus pergi sekarang juga sebelum terlambat." Takut dan terkejut, kelima pendaki itu segera memutuskan untuk turun dari gunung secepatnya. Mereka merasa seperti diperhatikan oleh kehadiran tak terlihat yang terus mengikuti mereka sepanjang perjalanan turun. Suara bisikan dan tangisan tetap mengiringi langkah-langkah mereka hingga mencapai desa kecil di bawah gunung. Sejak saat itu, kelima pendaki tersebut meninggalkan cerita mengerikan tentang pengalaman mereka dengan hantu gunung. Desa kecil pun semakin meyakini bahwa ada roh halus yang melindungi gunung itu, dan bahwa manusia seharusnya tidak sembarangan mengganggu kedamaian di tanah yang dianggap sakral tersebut. Setelah pengalaman menakutkan mereka dengan hantu gunung, kelima pendaki kembali ke desa dengan perasaan tenang karena berhasil meninggalkan hantu yang menyeramkan di puncak gunung. Mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk desa, dan cerita itu pun menyebar, menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan legenda gunung tersebut. Kejadian itu juga memberikan dampak psikologis pada kehidupan mereka. Mereka menjadi waspada dan seringkali merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka, bahkan saat mereka berada di tempat yang jauh dari gunung tersebut. Maya, yang merasa memiliki keterikatan emosional yang lebih kuat dengan kejadian itu,
memutuskan untuk mencari jawaban dan pemulihan. Dia memutuskan untuk mencari bantuan seorang paranormal yang terkenal dalam menangani pengalaman supranatural. Paranormal itu adalah Mbah Suparno, seorang ahli spiritual yang dikenal di kalangan masyarakat setempat. Mbah Suparno meresapi cerita mereka dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Ia merasa bahwa mereka, tanpa disadari, membuka pintu ke dimensi lain saat mereka memasuki wilayah gunung tersebut. Mbah Suparno memutuskan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Mbah Suparno memimpin kelima pendaki tersebut dalam sebuah upacara rohaniah di desa. Dalam ritual yang dilakukan di malam yang sunyi dan keharuman dupa, mereka mencoba menyatukan energi mereka dengan sosok hantu penunggu gunung tersebut. Setelah upacara selesai, kelima pendaki merasakan beban emosional yang menghantui mereka selama ini mulai hilang. Mimpi buruk perlahan menghilang, dan perasaan takut yang selama ini menyelimuti mereka pun hilang. Mbah Suparno memberi mereka nasihat untuk selalu berhati-hati dan tidak sembarangan memasuki wilayah yang dianggap sakral oleh masyarakat. Dengan hati yang lebih tenang, kelima pendaki itu memutuskan untuk tidak lagi menyepelekan tempat-tempat yang angker. Mereka kembali ke rutinitas masing-masing dengan harapan bahwa mereka telah menutup babak yang menyeramkan dari petualangan mereka. Sementara itu, gunung yang dianggap sakral tetap menjadi tempat yang dihormati dan dijaga oleh penduduk desa, serta sebagian pendaki yang menyadarinya. Demikianlah sepenggal kisah petualangan kelima pendaki tersebut. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.